Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi nih ke podcast Maroba KPI. Mahasiswa ngobrol bareng, diskusi cerdas, berpikir kritis. Nah, kali ini teman-teman kita udah bersama dua narasumber nih, yaitu teman-teman kita yang berasal dari KPI juga dan sangat-sangat hebat. Yang pertama itu ada Kak Mahmudi nih. Nah, beliau ini adalah koordinator wilayah 4 di Forkomnas KPI. Sebelumnya, beliau itu menjabat sebagai Wakil Ketua HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Kalaupun nggak sehat mungkin nggak bisa ketemu teman-teman sekalian di sini kan. Iya. Terus Gina mau nanya nih, gimana sih kesannya menginjak kota Surup yang dikenal dengan kota sejuk? Kalau kesan yang paling mendalam tuh terkait cuaca ya mungkin ya. Karena kan aku sering memang di Palembang kan. Palembang itu kan terkenal dengan cuaca yang sangat panas mungkin. Nah, begitu aku nyampe di sini kok tiba-tiba langsung perbedaannya 360 derajat itu. Aduh. Ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya itu narasumber yang kedua, itu nggak kalah hebatnya teman-teman. Itu ada Mas Rival nih dari Palu, Sulawesi. Halo Mas Rival. Nah, Mas Rival ini adalah inisiator dari wilayah 5 nih teman-teman Forkomnas KPI. Ya, sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua HMJ Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Dato Karama Palu. Oke, gimana nih kabarnya Mas Rifa? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah baik ya. Nih, Sulawesi sama Sumatera itu nggak deket ya Mas ya, jauh gitu. Gimana sih kesannya ketika menginjak Pulau Sumatera itu? Ya, kesan yang pertama tentunya kalau kita lihat dari ceritanya Korwil yang 4 tadi kan katanya Palembang paling panas. Ya, Enggak paling ya. panas itu Palu. Itu orang itu ibaratnya satu orang satu matahari. Wah, udah panas banget Panas itu ya, banget. panas. Sampai kemarin itu tembus di 36 Celcius bahkan sampai di 38. Wah. Saking panas. Kayak demam itu, demam tinggi. Cuaca ekstrim. Sampai kayak demam. Kalau di sini kan dingin. Iya, di Karena sana panas banget gitu ya. Nah, itu tadi tentang Sumateranya ya. Gimana kalau dengan kota Curugnya? Karena di sini dikenal dengan kota sejuk nih. Gimana nih kesannya? Ya, yang pertama yang tadi berbanding balik. Oh, berbanding terbalik ya? Karena saya dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk, jadi apalagi cewek-ceweknya dingin, sejuk. Oh. Bisa aja sabar ini. Bisa aja ya guys ya. Oke. Nah, masuk ke diskusi kita pada malam hari ini nih tentang Forkomnas KPI. Nah, pasti dari teman-teman tuh masih banyak belum tahu tuh Forkomnas KPI itu apa. Nah, selanjutnya kita bakalan tanya-tanya nih kepada narasumber kita tentang Forkomnas KPI itu apa dan kenapa Forkomnas itu penting. Buat yang pertama ke Ketua Mahmudi dulu nih, boleh dijelaskan dong. Kalau berbicara terkait Forkomnas KPI ini kan sebenarnya kawan-kawan juga harus paham tentang arti Forkomnas KPI itu apa kan. Jadi Forkomnas KPI itu singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jurusan KPI. Nah, itu disingkat Forkomnas KPI. Jadi dari penyebutannya aja kita harus benar tuh. Forkomnas KPI. Nah, kan di segala jurusan tuh sebenarnya ada forum-forum nasional dan kebanyakan mereka Forkomnas juga. Cuman ya itu tadi untuk penyebutan kita harus pas, harus lengkap dengan Forkomnas KPI. Kayak gitu sih. Kalau Mas Rival nih, apa sih Forkomnas KPI itu menurut? Ya, mungkin kalau mau bicara tentang sejarah KPI itu mungkin Tumamudi itu lebih paham persoalan itu. Cuma yang saya tangkap dan yang saya pelajari tentang apa itu Forkomnas ya tentunya yang kayak dijelaskan tadi bahwasannya itu adalah tempat atau wadah teman-teman KPI untuk bertemu, bersilaturahmi, saling berpikiran, saling memberikan apa yang tidak ada pada setiap HMJ, HMPS atau HIMA. Karena mungkin sempat juga saya diskusi sama Korwil 4 tentang apa itu Forkomnas, sejarah Forkomnas yang berdiri pada tahun 2009. Bukan sebelum Forkomnas itu kalau tidak salah IMIKI. Iya, IMIKI. Iya, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, mungkin gejolak atau dinamika yang terjadi itu tidak usahlah kita bahas. Cuman tentunya yang kenapa sampai Forkomnas atau jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu
buat forum nasionalnya sendiri, itu tentu hal yang positif. Hal yang positif ya. Supaya paradigma atau persepsinya kita itu satu, karena kita terikat di PT AI. Ya, terikat dengan Bukan kita membangun yang namanya kesenjangan, tidak, tapi lebih memfokuskan lagi kembali supaya tidak ada perpecahan kembali. Untuk mempererat silaturahmi juga ya antara mahasiswa-mahasiswa KPI di seluruh Indonesia ini. Oke, selanjutnya nih, ada pertanyaan selanjutnya nih yang timbul nih, Mas. Nah, kalau Mas Mahmudi ini kan Korwil dari wilayah 4. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah gimana sih keadaan di wilayah 4 sekarang? Kondisional wilayah 4. Iya. Alhamdulillah ya, mungkin bisa dikatakan wilayah 4 ini sebagai poros perjuangan bangkitnya Forkomnas KPI mungkin ya. Sampai hari ini kondisional Forkomnas KPI wilayah 4 alhamdulillah untuk struktural kepengurusan hidup dan untuk rangkaian agenda-agenda juga masih terjalan. Jadi alhamdulillah kemarin juga beberapa hari yang lalu sempat setelah selesai dan telah sukses melaksanakan agenda pelantikan dan rapat kerja wilayah. Nah itu mungkin terkhusus bagi saya ya, itu suatu kebanggaan lah, dimana kalau kita melihat kondisional wilayah lain dan pusat, pada hari ini saya katakan pusat masih belum ada gerakan sama sekali. Nah jadi itu susahnya sebenarnya wilayah 4 ini sebenarnya ya cuma satu. Cuma satu ya? Berdiri sendiri. Nah itu susahnya. Cuman karena kekompakan teman-teman di wilayah 4 tadi, alhamdulillah sampai hari ini ya telah sukses menjalankan roda organisasi di Forkomnas KPI wilayah 4. Mungkin begitu kan Mas Rival? Oke, berarti di wilayah 4 ini berjalan dengan lancar gitu ya? Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke. Nah, kita beralih ke wilayah 5 nih. Ini sebelumnya ada kata-kata kayak Mas ini adalah inisiator di wilayah 5. Ini maksudnya apa? Boleh dijelaskan? Sebelum menjelaskan keadaan wilayah 5 ini. Jadi bahasa tentang inisiator itu lahir ketika tadi wilayah 4 sebagai poros pergerakan untuk seluruh wilayah. Jadi kami di wilayah 5 itu tergerak. Tergerak ya? Untuk bangkit kembali. Oke. Makanya orang yang pertama saya hubungi untuk mengaktifkan kembali wilayah 5 itu adalah Tumamudi. Kenapa inisiator? Ya karena memang kami belum ada koordinasi. Ada koordinasi sebelumnya, cuman ya begitu, beliau lepas tangan dan sampai sekarang tidak ada kejelasan apapun tentang ini. Makanya kami termasuk yang menginisiator. Teman-teman seluruh Sulawesi itu menginisiator. Teman yang datang kemarin ke undangan beliau yang di Lubuk Linggau itu kebetulan cuma saya. Karena kan efisiensi anggaran. Jadi susah ya kita mau keluar-keluar itu kan. Kali pihak birokrasi dari kampus-kampus itu apa ya, peduli atau tentang pentingnya mahasiswa keluar kancah nasional. Berarti dari teman-teman di sana semangat untuk tergerak hatinya untuk membangkitkan Forkomnas di wilayah 5 ya. Oke. Ini Gina sedikit bingung nih dengan kata-kata Tum Mahmudi tadi tentang wilayah pusat. Nah, itu ada apa? Apa yang terjadi di wilayah pusat? Apakah Gina tuh ada dengar-dengar ya? Wilayah pusat ini kayaknya sedikit vakum atau menghilang nih. Itu gimana kejelasannya? Boleh dijelaskan di sini? Kalau berbicara pusat, dia ngomong vakum itu tidak, kalau dia mau menghilang itu iya. Nah, sampai sekarang pengurus itu sebenarnya ada semenjak kongres itu di 2019. Itu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu sudah terbentuk struktural kepengurusan dari ketua pusat, terus beberapa struktural yang lain. Cuman memang mungkin karena mereka sudah balik lagi lepas tangan tadi, sampai sekarang pun ya kondisional pusat ya mangkrak kayak gitu, bisa mangkrak. Udah ada bentuk orangnya, cuman nggak bisa menjalankan roda estafet kepemimpinannya. Ya, kayak proyek-proyek strategi nasional. Iya, gitu. Itu kan nggak janji jalan lagi ya. Nggak jalan. Kan kebanyakan begitu. Proyek yang ada di Indonesia ini kan mangkrak. Nggak tahu kemana uang. Ya, itu kan suatu janji-janji yang
Ya bullshit. Bisa di. Ya mungkin kayak gitu ya untuk kondisional pusat sekarang. Makanya aku tadi ngomong wilayah 4 sebagai poros perjuangan ya memang sampai per hari ini wilayah 4 yang masih berdikari untuk sebagai bentuk perjuangan di Forkomnas KPI baik seluruh wilayah itu. Oke. Berarti ini wilayah 4 nih mungkin yang termasuk yang paling aktif ya Tum ya? Alhamdulillah. Oke, berarti dari pusat ini sama sekali nggak ada kabar? Ya itu tadi aku balik omong tadi, bukan nggak ada kabar, emang sudah menghilang. Oh, sudah menghilang di telan bumi gitu ya? Atas tanggung jawab yang telah diberikan. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Yang sudah dimulai maka mari selesaikan. Bukan Ya menghilang. benar. Yang sudah kita mulai harus kita selesaikan gitu, jangan menghilang di tengah-tengah jalan ya teman-teman ya. Oke, udah panjang obrolan kita di. Terakhir Gina mau nanyain tentang pesan apa untuk Forkomnas KPI ke depannya dan pesan apa buat wilayah pusat nih, apakah wilayah pusat harus menjalankan kembali programnya atau untuk mempertanggungjawabkan ini untuk diserahkan ke siapa lagi? Mungkin karena wilayah 4 ini sudah sebagai poros perjuangan ya. Ya. Mungkin yang berhak bicara itu wilayah 5 ini yang boleh sekarang banget. masih mulai menggoreng-goreng wilayah itu untuk supaya bisa bangkit kembali ya. Silakan Mas Rifal. Saya suka dengan Tumamudi ini. Karena dia mempermainkan opini. Sorong kanan, sorong kiri. Tapi itu bagus. Bagus. Ya, yang pertama mungkin Mbak, yang saya ceritakan sedikit itu mengenai bagaimana kondisi yang ada di wilayah 5. Jadi, kondisi yang berada di wilayah 5 itu, ketika pertama kali adanya Forkomnas di sana, kebetulan dan alhamdulillah yang menjabat pertama kali adalah senior kami. Atas nama Mubin. Itu yang pertama menjabat di sana. Ya. Kemudian digantilah sama teman-teman yang juga di Sulawesi. Dari situlah mulai mangkrak tadi. Mangkrak tadi. Sampai sekarang, sampai 2024 juga dan 2023 kemarin kami masuk, itu sudah dapat kabar, sudah pernah dengar apa itu Forkomnas. Cuman kami berpikir, oh nanti tunggu saja, nanti ketika kami menjabat lah baru mulai melakukan dobrakan baru. Nah, kemudian alhamdulillah ternyata itu tercapai, kami mendapat undangan atau kami mendapat umpan yang sangat bagus. Umpannya sangat bagus ini ya. Dan kami ambil umpan itu. Pesan kami untuk pusat yang pertama, masa kami di wilayah saja itu berjuang. Oke. Masa kami yang di wilayah saja itu memakai konsep Soekarno, berdiri di kaki sendiri, atau yang disebut dengan berdikari. Iya. Kami mampu. Kami hanya wilayah, tapi kami mampu. Begitu, Mbak. Masakah mereka pusat, mereka yang besar, tapi mereka tidak mampu. Iya. Kita pertanyakan tentang sistem organisasi mereka. Oke. Kita pertanyakan tentang bagaimana tata kelola mereka dalam organisasi. Pertanyaan saya yang sering timbul itu, Mbak. Forum komunikasi adalah forum yang jalin untuk mempersatukan seluruh anak KPI. Apakah di dalam ada kepentingan? Itu, Mbak. Oke. Jadi pesan saya kepada pusat, mungkin 1-2 bulan lah, sudah mulai diurus. Untuk Siapa menyelesaikan. PJ-nya, ya supaya udah muncul kongres nasional. Tapi kalau memang tidak, ya sudah, kabarkan saya kepada kami. Nanti kami yang urus, kami siap. Kami rela menyelesaikannya untuk mengurus ya. organisasi. Oke, siap. Siap kami. Supaya anak-anak ini di seluruh Indonesia bisa terkoordinir semuanya. Semua. Nggak ada kemangkrakan yang Ya. terus berlanjut. Kalau kita selalu berpikir bahwasannya organisasi itu adalah sebuah alat untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan uang, lalu di mana lagi mahasiswa untuk belajar? Oh iya benar. 30% mahasiswa belajar di dalam kelas, sisanya itu belajar di luar kelas. Dia tidak organisasi, Mbak. Iya benar. Kita harus belajar di luar juga Ya. buat mengenal gimana sih dunia luar itu. Gitu. Harus. Makanya jangan seringlah kita selalu sisipkanlah kepentingan-kepentingan yang malah merugikan kader, merugikan anggota kita, atau bahkan merugikan organisasinya kita sendiri. Oke, benar. Jadi kita harus menjalankan organisasi itu dengan baik, menyelesaikan semuanya dengan baik. Ketika kita udah memulai, kita harus selesaikan. Nah mungkin itu tadi ketegasan dari inisiator wilayah 5 ya. Iya. Kalau wilayah 4 itu sebenarnya ada ketegasan juga. Boleh nih diomongin. Nah ketika di rapat kerja wilayah kemarin di Kota Lubuk Linggau, di situ wilayah 4 sudah menyatakan sikap bahwasanya
untuk mendesak pusat untuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk segera melaksanakan Kongres Nasional. Ya. Dan itu pun kalaupun mereka nggak sanggup, seperti yang diomongkan Mas Rival tadi, kami di wilayah 4 dan wilayah 5 siap menjadi poros perjuangan untuk seluruh wilayah bisa tergerak kembali. Itu silakan dicek di IG Forkomnas KPI wilayah 4. Berarti kalau mereka yang dari wilayah pusat ini nggak mampu untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa gitu. Bisa. Oke. Cuman begini Mbak, masakan kami aja yang mungkin mereka anggap anak kemarin lah Ya. bisa gitu. Ya. Masakan mereka nggak bisa, Pak. Oke. Itu pertanyaannya kepada mereka. Kalau memang mereka nggak bisa, ya kabari gitu. Oke, Masih ada orang yang dilahirkan untuk melanjutkan perjuangan. Itu harus dicatat baik-baik. Matilah engkau, maka engkau akan hidup 1000 kali lipat daripada itu. Jadi jangan takut Mbak, dalam sebuah organisasi itu akan mati, akan lahir terus. Terus Regenerasi. generasi baru ya. Itu saja pesan kepada mereka. Oke, baik. Kita udah ngobrol panjang nih tentang Forkomnas dan tentang pusat. Mungkin waktunya kita sudah sangat malam sekali. Ya. Mungkin obrolan kita ataupun diskusi kita pada malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Untuk teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau apa, boleh komen di bawah ya. Nah, untuk selanjutnya pesan saya tentang apa yang telah kita diskusikan tadi, apa yang telah kamu mulai, segera selesaikan. Oke, jangan ditinggalkan begitu saja. Baiklah, saya selaku moderator, saya Devta Gina Senova, pamit undur diri pada diskusi kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Maroba KPI, diskusi cerdas berpikir kritis.